Kita sekarang mau melanjutkan dengan beberapa prinsip lagi. Semoga waktu kita cukup untuk bisa mendapatkan 2 atau 3 prinsip di dalam penafsiran Alkitab. Ya, kita membahas ayat-ayat yang eksplisit dan ayat-ayat yang implisit. Oke, prinsip di dalam penafsiran kita harus memperhatikan ayat-ayat yang eksplisit dan implisit. Nah, kata eksplisit ini berarti tersurat atau yang tertulis di dalam teks atau di dalam ayat ya. Sedangkan yang implisit berarti tersirat, tidak termuat atau tidak tertulis di dalam ayat itu, tetapi bisa diartikan dengan pengertian tertentu, itu tersirat atau implisit. Nah, bagian yang bersifat eksplisit itu adalah bagian yang memberikan pernyataan atau ajaran langsung. Sedangkan bagian yang bersifat implisit adalah bagian yang memberikan pernyataan atau ajaran yang tidak langsung. Nah, contoh ya. Kalau kita membicarakan pembicaraan hari-hari, kalau si A berkata pada si B, saya lapar, maka si B dengan yakin bisa tahu bahwa si A sedang lapar. Kenapa? Karena saya lapar itu eksplisit. Ya, karena itulah maka yang eksplisit di situ adalah saya lapar. Tapi si B juga bisa menduga-duga, menyimpulkan apa yang A maksudkan secara implisit. Saya lapar eksplisit, tapi apa maksud dia mengatakan bahwa dia itu lapar? Nah, menerka atau menebak atau menyimpulkan maksud B itu yang tidak tercatat di balik kata-kata saya lapar itu, maka itu yang implisit. Jadi mungkin si A mengatakan diri lapar dengan maksud supaya B ajak makan, bisa. Tapi penafsiran implisit ini belum tentu benar. Karena mungkin si B hanya mau mengatakan dia lapar. Tapi dia tidak minta makan karena dia lagi puasa misalnya. Jadi artinya adalah bahwa bisa saja penafsiran implisit itu benar, bisa juga salah. Yang eksplisit pasti benar, saya lapar. Tapi bahwa dengan kata-kata saya lapar, si A minta makan pada si B, itu belum tentu benar. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa bisa saja penafsiran secara implisit itu salah. Nah, ini dalam contoh hari-hari. Nah, sekarang kita melihat contoh dalam penafsiran Alkitab. Ya, misalnya Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ya, ini yang kemarin Ibu Meliana ngomong tuh ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita baca ayat seperti ini, maka memang ada pernyataan-pernyataan yang eksplisit. Ya, pernyataan-pernyataan yang eksplisit. Misalnya, Allah mencintai dunia. Yes. Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yes. Yang percaya kepada anak Allah tidak akan binasa dan akan mendapat hidup yang kekal. Yes. Itu eksplisit. Tapi ini juga bisa implisit. Ada makna implisit di sana. Implisitnya adalah yang tidak percaya kepada anak Allah atau Yesus akan binasa atau masuk neraka. Ayat itu tidak mengatakan demikian. Tapi kalau yang percaya itu tidak binasa, implisitnya yang tidak percaya akan binasa. Ini implisit. Dan dalam hal ini menarik makna implisit dalam Yohanes 3:16 dengan mengatakan yang tidak percaya kepada anak Allah akan binasa, itu benar. Ya. Nah, jadi demikianlah kira-kira yang dimaksudkan dengan penafsiran eksplisit implisit. Yesus juga melakukan itu ya. Yesus itu melakukan pemahaman terhadap suatu teks eksplisit dengan mengambil maknanya secara implisit. Kalau kita melihat di sini ya, Keluaran 3 ayat 6.
Lagi dia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Keluaran 3 ayat 6 hanya mengatakan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Cuma itu. Tapi Yesus pada waktu dia menghadapi orang-orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan, lalu dia mengatakan di sini, tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika dia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sampai di situ saja Keluaran 3 ayat 6. Terus dia bilang, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Dia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kalau begitu kata-kata, ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, itu adalah makna implisit yang terkandung di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6. Berarti Yesus pun ternyata mengajar, dia menggunakan penafsiran ayat-ayat secara implisit. Karena itulah maka menafsir secara implisit tentu saja dibenarkan. Karena Yesus pun melakukan hal yang sama. Ya. Jadi sekali lagi karena Yesus itu menggunakan itu, maka penafsiran secara implisit dibenarkan. Tetapi karena kita melihat bahwa eksplisit itu dinyatakan secara tegas, maka sesuatu yang implisit tidak boleh ditafsir bertentangan dengan yang eksplisit. Kalau sampai terjadi pertentangan penafsiran, maka implisit harus dibuang. Ya. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, kita lihat contoh lain ya yang digunakan oleh Yesus ya. Pada waktu Yesus mengucapkan Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara lihat di situ Yesus ada menggunakan kata hanya. Dia menggunakan kata hanya, tapi di dalam ayat asli yang dia kutip dari Ulangan 6 ayat 13, itu tidak ada kata hanya. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Ya, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Tapi di sini Yesus bilang hanya kepada Dia. Jadi kita bisa lihat bahwa Yesus memang menafsirkan ayat juga secara implisit. Karena itu lagi-lagi menafsir secara implisit itu dibenarkan. Ya. Bolehnya menarik ajaran implisit ini menyebabkan ada tindakan-tindakan yang bisa dinyatakan sebagai salah, sekalipun tidak ada ayat eksplisit. Ya. Walaupun tidak ada ayat eksplisit yang menyatakan salah sebuah tindakan, tapi bisa dianggap salah karena kita bisa menggunakan ayat yang implisit. Misalnya merokok, menjadi morfinis, menggunakan ekstasi. Kalau kita mau cari ayat eksplisit, mana ada ayat eksplisit yang mengatakan begitu? Dilarang merokok, tidak ada. Ya. Nah, karena itulah maka kebanyakan orang, ya bahkan pendeta pun ya banyak yang merokok, dan kalau ditanya kenapa merokok, mereka bilang mana ada ayat dilarang merokok, nggak ada. Memang tidak ada ayat eksplisit. Demikian juga misalnya berjudi. Saudara cari ayat yang dilarang berjudi juga dari Kejadian sampai Wahyu juga tidak dapat. Jadi untuk hal-hal semacam ini, kita bisa menganggap bahwa merokok atau menjadi morfinis atau menggunakan ekstasi dan sebagainya itu salah, itu dosa berdasarkan ayat-ayat implisit. Misalnya ya, Matius 22 ayat 39. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita menggunakan obat-obat terlarang seperti itu yang ternyata merusak diri kita, bahkan produsen rokok sendiri menulis di bungkus rokoknya, merokok membunuhmu. Artinya mereka mengaku bahwa itu membunuh, dan kita
secara sengaja mengambil itu, ya artinya kita secara sengaja membunuh diri. Dan itu bertentangan dengan ayat kasihilah dirimu sendiri. Nah itu berarti bahwa di sini kita menggunakan ayat implisit. Matius 22 ayat 39 tidak ada membicarakan tentang rokok secara eksplisit. Tapi secara implisit, ya. Kita juga bisa lihat 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Lalu juga 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, dari ayat-ayat semacam ini, maka kita bisa mengartikan bahwa memang tindakan seperti merokok, ekstasi, dan sebagainya adalah dosa. Tapi lagi-lagi, dasar ayat yang digunakan untuk menyalahkan itu tidak eksplisit. Ya, itu implisit. Oke. Nah, perhatikan lagi, sekalipun mengambil pengajaran secara implisit adalah suatu tindakan yang sah. Tapi ada juga bahaya, yaitu kalau mengambilnya secara salah. Ya. Kalau narik eksplisit, ada bahayanya salah. Misalnya, Matius 22 ayat 39. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya, lalu ayat 30 itu ya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Sore ini saya tempatkan bloknya salah, harusnya ayat 30 ya. Karena waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Terus ada orang yang menafsirkan ayat ini, jadi di surga nanti kita tidak punya jenis kelamin. Nah, pada waktu dia mengatakan bahwa tidak punya jenis kelamin, itu dia menarik makna implisit dari ayat 30 ini. Tapi masalahnya yang eksplisit tidak mengatakan bahwa tidak jenis kelamin, tapi tidak kawin. Dan tidak kawin tidak berarti tidak punya jenis kelamin. Bisa jadi orang tetap punya jenis kelamin, tapi memang tidak ada aktivitas kawin mengawinkan. Maka di situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya ya itu pengambilan makna implisit tapi salah. Ya. Atau contoh lain. Menurut 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri. Berarti penilik jemaat itu harus tidak boleh poligami. Terus dicari atau diambil makna implisitnya. Makna implisitnya adalah karena penilik jemaat tidak boleh poligami, ini kan untuk penilik jemaat. Berarti yang bukan penilik jemaat boleh menjadi suami dari lebih dari satu istri. Artinya yang bukan penilik jemaat boleh kawin lebih dari satu. Nah, ini jelas pengambilan makna implisit yang salah. Sekalipun 1 Timotius 3 ayat 2 bilang bahwa penilik jemaat harus monogami, tidak berarti bahwa yang bukan penilik jemaat boleh poligami. Orang teologi kemakmuran, karena di Yohanes 12 ayat 6, Yesus dikatakan punya bendahara yaitu Yudas. Ya. Lalu mereka bilang, nah Yesus punya bendahara, itu berarti Yesus kaya dong, makanya butuh bendahara. Nah ini berarti mereka menarik secara implisit, tapi salah. Atau contoh lain.
Kalau saudara baca Ulangan 18:22 ya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi atau tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, jangan gentar padanya. Ini nabi palsu. Kalau perkataannya tidak terjadi. Membaca ayat seperti ini, orang biasanya menarik makna implisit. Menarik makna implisitnya gimana? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi, itu nabi palsu. Tapi bagaimana kalau seorang nabi berkata dan terjadi? Kalau sudah begini, biasa orang berkata bahwa kalau perkataan itu terjadi, itu berarti itulah nabi yang sungguh-sungguh, itulah nabi yang dari Tuhan. Itu penarikan implisit. Tapi sayangnya penarikan secara implisit itu salah. Kenapa? Karena ada ayat lain yang menunjukkan bahwa perkataan seorang nabi bisa terjadi, tapi ternyata dia tetap nabi palsu. Ya, apabila di tengah-tengah memuncul seorang nabi atau seorang pemimpi yang memberitahu padamu satu tanda mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, ini terjadi loh. Terus dia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, marilah kita berbakti padanya, dan seterusnya. Kalau saudara lihat ayat 5, nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati. Berarti nabi palsu. Ternyata perkataannya atau tanda yang dia bilang ternyata terjadi, tapi tetap dia nabi palsu. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa penarikan makna implisit dari Ulangan 18 ayat 22. Itu salah kalau mengatakan bahwa yang tidak terjadi pasti nabi palsu dan yang terjadi pasti nabi benar. Itu salah penarikan implisitnya. Ya. Atau contoh lain. Matius 13:57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus bilang seorang nabi dihormati di mana-mana. Dia lagi membicarakan penolakan terhadap dia. Kalau orang Islam baca ayat ini langsung dia bilang, nah itu kan Yesus ngaku diri nabi. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti mereka mulai menarik secara implisit. Yang eksplisitnya adalah Yesus bilang dia adalah nabi. Itu eksplisit. Tapi langsung ditarik implisit bahwa kalau Yesus mengaku dia nabi, itu berarti dia bukan Tuhan. Nah, tentu saja itu penarikan makna implisit yang salah. Karena Yesus mengatakan dia nabi karena dia pemberita firman memang. Tapi di bagian kitab suci yang lain jelas mengatakan dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Atau kalau saudara baca ayat ini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanan, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapan dia berkata, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Lalu ditarik implisitnya. Kira-kira ditarik implisitnya apa? Kalau Islam yang baca ayat ini, nah orang ini berkata, Yesus itu guru yang baik, tapi Yesus bilang, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain dari Allah. Lalu mereka menarik implisit, nah kalau begitu Yesus orang tidak baik. Yesus sedang mengatakan bahwa dia orang tidak baik. Apakah di situ Yesus mengatakan dia tidak baik? Tidak. Dia mengatakan hanya Allah yang baik. Tidak seorang pun baik selain daripada Allah saja. Jadi, kalau memang kamu anggap saya baik, apakah kamu anggap saya Allah? Nah, maksudnya Yesus begitu. Tapi ditarik secara implisit menunjukkan bahwa Yesus sedang menyangkali bahwa dia adalah orang baik. Nah, itu contoh-contoh ketika kita menarik
makna implisit tapi salah. Jadi menarik makna implisit sah. Tuhan Yesus pun melakukannya. Tapi salah tarik bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru dari ayat-ayat itu. Ya. Nah, supaya terhindar dari penafsiran implisit yang salah, maka sesuatu yang implisit harus dicek dengan bagian lain dari kitab suci, kalau bisa yang eksplisit. Ini prinsipnya, supaya tadi kalau saya beri contoh-contoh yang salah, nanti mungkin saudara berpikir, terus gimana dong kita tahu ini benar atau salah? Nah, harus ngecek. Ingat, saya sebelumnya dalam prinsip sebelumnya sudah kita belajar bahwa jangan menafsir ayat bertentangan dengan ayat. Maka supaya menguji apakah penafsiran kita secara implisit itu benar, kita menguji dengan ayat-ayat yang lain, terutama dengan yang eksplisit. Saya beri contoh. Ya. Misalnya, Yohanes 3:16. Setiap orang yang percaya kepadanya, itu ditafsirkan bahwa setiap orang mampu percaya pada Kristus. Berarti siapa saja bisa percaya. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat eksplisit seperti ini, yang mengatakan tidak seorang pun dapat datang padaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Atau seperti ayat Yohanes 6:65. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan padanya. Ngapain lo harus pusing gitu kayak gitu. Atau 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Lebak-lebuk. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Ya. Maka kita akhirnya harus melihat bahwa manusia sebenarnya tidak punya kemampuan untuk datang pada Kristus jikalau Allah tidak bekerja dan menarik dia. Uang itu di situ berantak. Coba yang lain di-mute dulu. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa memang begitu lihat Yohanes 3 ayat 16 saja secara implisit, kita bisa bilang bahwa siapa saja, semua orang, karena dibilang barang siapa percaya, setiap orang percaya kepadanya, berarti siapapun bisa. Padahal dilihat dari ayat-ayat eksplisit, tidak. Itu harus pekerjaan Tuhan di dalam diri orang itu, baru dia bisa percaya. Ya. Oke, ini ayat-ayat eksplisit dan implisit. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak Esra mau nanya boleh Pak? Ya. Itu kan minggu lalu kan saya lagi debat sama orang tua saya, sama kebetulan papa saya kan, dia percaya dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi dia baca begini Pak, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu yang untuk dia kita hidup. Nah, jadi dia secara eksplisit itu menarik kesimpulan bahwa Allah itu hanya Bapa gitu loh Pak. Nah, saya kan coba jelaskan juga dengan yang kemarin Pak Esra udah kasih penjelasan tentang doktrin Tritunggal. Jadi dia tetap berpatokan pada ayat itu secara eksplisit. Nah, apakah ada Pak yang saya bisa jelaskan lagi ke Papa saya, paling tidak untuk merubah paradigma yang dia terima selama ini gitu loh Pak. Thank you Pak. Oke, ya. Ini ya 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Iya. Kita hanya ada satu Allah saja. Dan Allahnya yaitu Bapa. Sehingga kalau hanya baca ayat ini, hanya ada satu Allah yaitu Bapa, maka Yesus bukan Allah. Iya kan? Iya betul Pak. Itu implisit. Yang eksplisit bilang hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Tapi kalau kita lihat di sini satu Tuhan saja yaitu Yesus. Kalau kita mau menafsirkan di sini hanya satu Allah saja yaitu Bapa dan karenanya Yesus bukan Allah,
Maka konsisten dengan itu kita harus menafsirkan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, berarti Bapa juga bukan Tuhan. Kan jadi begitu. Iya. Nah, tanyalah, Bapa Tuhan atau bukan? Kalau ternyata ayahnya Pak Romi bilang, Bapa Tuhan juga. Loh, ayatnya mengatakan hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Kalau ternyata dari kalimat satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, kita masih menerima Bapa juga Tuhan. Mengapa kalimat hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, kita tidak bisa terima bahwa Yesus juga adalah Allah? Ya. Oke, Pak. Hanya ayat ini saja, maka kesimpulan itu mestinya gugur. Iya. Lalu ingatlah bahwa menafsir Alkitab tidak boleh hanya memegang satu ayat. Maka kita harus membandingkan dengan ayat yang lain. Karena ternyata di dalam banyak ayat Yesus disebut Allah, Bapa disebut Tuhan. Kalau begitu, kita tidak bisa mengartikan seperti itu bahwa Yesus bukan Allah atau Bapa bukan Tuhan. Oke. Ya.